Welcome to my channel, Generasi Digital. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, langsung saja kita masuk ke portal BOS, yaitu bos.kemdikbud.go.id. Kemudian klik login sekolah. Nah, setelah klik login sekolah, untuk masuknya di sini ada dua versi, ada bisa masuk melalui Dapodik ataupun login alternatif. Nah, di login alternatif ini diminta nanti MPSN, kemudian ada kode register Dapodik. Kita menggunakan login SSO Dapodik. Nah, di sini menggunakan email dan password Dapodik. Jika sudah diisi password dan emailnya, langsung kita klik login. Setelah itu akan diminta kode keamanannya. Kita checklist. Jika sudah terchecklist, kita klik proses. Oke, di sini ada keluar pengumuman ataupun warning, itu update bank untuk kebutuhan penyaluran BOS tahun 2020. Kemudian pastikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank sesuai dengan nama yang tertera di buku rekening tabungan atau giro. Ini kita abaikan saja. Di sebelah kiri terdapat beberapa menu, yaitu ada profil sekolah, ada lapor, ada menu lacak dana, notifikasi, dan yang terakhir logout. Kita lihat di profil sekolah. Nah, di profil sekolah ini adalah data-data sekolah, ada nama, ada jumlah siswa, MPSN, dan seterusnya. Termasuk juga ada rekening bank, kemudian ada nomor rekening. Dan di atas ini ada bisa lihat detail sekolah dan update rekening. Nah, yang harus Anda perhatikan, jika tidak ada perubahan data rekening maupun nomor rekening, itu tidak perlu mengeklik update data, karena nanti akan terbaca retur. Jadi ada kemungkinan di situ tidak disalurkannya BOS tahap 2 atau ada penundaan penyaluran BOS. Selanjutnya kita masuk di menu lapor. Di menu lapor ini kita melaporkan penggunaan dana di tahap 1. Untuk pelaporan BOS tahap 1 itu sangat penting. Kenapa? Karena ini akan masuk datanya dan akan terbaca bahwa kita sudah menggunakan dana BOS tahap 1. Nanti jika ingin menambahkan untuk dana tahap 2 dan tahap 3 bisa di menu tambah. Pastikan Anda sudah melapor BOS tahap 1 untuk pencairan BOS tahap 2. Kemudian kita masuk di lacak dana. Di menu lacak dana ini kita bisa melacak pencairan dana BOS tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3. Nah, sekolah saya baru cair tahap 1 dan masih menunggu pencairan tahap 2. Kenapa tahap 2 belum cair pada penyaluran gelombang 1? Itu dikarenakan di menu konfirmasi ini kemarin saya lupa konfirmasi. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah harus mengkonfirmasi tahap 1, karena di sini sebelum Anda konfirmasi, di sini ada keluar menu konfirmasi. Ini terchecklist karena saya sudah konfirmasi. Nah, kenapa kita harus konfirmasi? Karena dana tahap 1 sudah dicairkan. Dan ketika kita sudah konfirmasi, itu artinya kita sudah menerima dana tahap 1 dan sudah menarik dana tahap 1 itu melalui bank. Nah, kalau kita tidak klik konfirmasi, yang terbaca di pusat itu bahwa kita belum menerima, kita sudah menerima dana tapi kita belum menariknya dari bank. Artinya dananya sudah disalurkan namun belum kita gunakan. Nah, yang terbaca nanti untuk dana tahap 1 saja belum dicairkan dari bank misalnya. Makanya itu akan tertahan untuk proses pencairan tahap 2. Oke, itu yang harus diperhatikan untuk mengkonfirmasi pencairan dana tahap 1. Jika sudah terchecklist seperti itu artinya sudah terkonfirmasi.
Oke, kita lanjut ke menu notifikasi. Nah, di menu notifikasi ini itu adalah pemberitahuan masuknya dana. Misalnya ini triwulan 1 sudah masuk berarti. Nah, jika kita tidak mengkonfirmasi seperti yang di menu lacak dana sebelumnya, di sini akan ada pemberitahuan atau ada tombol hijau kecil itu sebagai tanda bahwa kita belum mengkonfirmasi pencairan dana tahap 1. Nah, seperti ini. Di sini kalau misalnya kita belum mengkonfirmasi pencairan dana tahap 1, di sini akan ada menu ya untuk kita klik bahwa kita sudah bahwa sekolah kita sudah menerima BOS tahap 1 sebesar misalnya Rp37.530.000. Nah, itu yang wajib Anda lakukan untuk proses pencairan dana BOS selanjutnya. Misalnya saat ini sudah dicairkan tahap 1, itu harus kita konfirmasi untuk pencairan tahap 2. Begitu juga nanti jika sudah disalurkan BOS tahap 2, agar segera mengkonfirmasi untuk proses pencairan dana BOS tahap 3. Nah, itulah penyebab mengapa dana BOS tahap 2 itu belum disalurkan, atau ada beberapa sekolah, masih banyak sekolah yang belum menerima BOS tahap 2. Dan begitulah solusi yang bisa saya jelaskan, bisa saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan juga tombol loncengnya agar Anda mendapatkan video-video update dari saya. Like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa juga share kepada teman-teman Anda. Semoga video ini bermanfaat. Saya Rahmat Saputra, salam edukasi.